Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Upaya pemerintah merelokasi warga sekitar depo Pertamina Pelumpang tak semudah itu. Sebagian warga dengan tegas menolak relokasi dengan alasan sudah lama tinggal di area tersebut. Tapi kalau secara IMB itu sebenarnya legal kan Bu ya, warga tinggal di sini itu Bu secara IMB? Iya, kalau itu kemarin kan IMB kawasan ya. Jadi kawasan. untuk mengakui bangunan saja tapi bukan itu lahan. Sahabat Kompas.com, kebakaran depo Pertamina Pelumpang tak hanya menyisakan duka mendalam bagi para korban. Insiden ini juga memantik kekhawatiran warga Tanah Merah, sebuah kampung yang letaknya berdempetan dengan depo Pelumpang di Koja, Jakarta Utara. Mereka khawatir soal risiko kebakaran yang bisa saja terjadi lagi di masa yang akan datang. Namun tak dipungkiri, upaya pemerintah melindungi warga dari potensi bahaya tersebut menuai kendala. Pemerintah pun tak bisa sembarangan merelokasi warga yang sudah puluhan tahun bermukim di Tanah Merah. Lantas bagaimana asal muasal sengketa lahan yang ada di Tanah Merah? Tanpa berlama-lama, mari kita simak Oh Begitu edisi sejarah sengketa Tanah Merah. Sebelum membahas hal itu, kita ulas sedikit soal insiden kebakaran kemarin. Kebakaran terjadi di Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Pelumpang PT Pertamina pada Jumat 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Dari peta berikut, kita dapat melihat bahwa titik lokasi kebakaran memang berdekatan dengan permukiman warga. Tragedi tersebut menimbulkan banyak nyawa melayang, sedikitnya mencapai 19 orang. Setelah peristiwa ini terjadi, masalah keselamatan warga di sekitar depo Pelumpang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya pada Minggu 5 Maret 2023, Jokowi meminta jajarannya untuk segera mencari solusi atas persoalan ini. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Instruksi Jokowi ini langsung ditanggapi Menteri BUMN, Erick Thohir. Untuk jangka pendek, Erick meminta PT Pertamina segera membangun buffer zone atau zona penyangga dengan jarak 50 meter dari pagar depo Pelumpang. Buffer zone ini bertujuan untuk melindungi permukiman warga. Namun imbasnya, rumah warga dalam radius itu otomatis akan tergusur. Kemudian untuk jangka panjang, Erick memastikan Pertamina akan memindahkan kawasan Terminal BBM Pelumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia. Namun begitu relokasi Terminal BBM Pelumpang ini tak bisa direalisasikan saat ini juga. Pasalnya, lahan pelindo yang dijadikan tempat pengganti depo Pelumpang masih dalam tahap pembangunan yang rencananya baru selesai tahun 2024. Atas sejumlah alasan inilah mau tidak mau diminta untuk segera pindah. Terkait hal ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengusulkan dua opsi hunian bagi warga, yakni Wisma Atlet Pademangan dan Rusun Nagrag.
Namun upaya pemerintah merelokasi warga sekitar depo Pertamina Pelumpang tak semudah itu. Sebagian warga dengan tegas menolak relokasi dengan alasan sudah lama tinggal di area tersebut. Tak hanya itu, mereka juga merasa sudah memiliki rumah tersebut lantaran telah mendapatkan sertifikat izin mendirikan bangunan atau IMB dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2021. Namun nyatanya, kepemilikan warga atas rumah tersebut pun masih menuai polemik. Pertama, izin mendirikan bangunan atau IMB yang dimiliki warga Tanah Merah kebanyakan tak bersifat permanen. Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan, sempat mengungkap bahwa IMB hanya berlaku 3 tahun sejak diterbitkan tahun 2021. Artinya warga Tanah Merah masih memiliki kewajiban memperpanjang IMB ini guna memastikan keamanan hukum tempat tinggal mereka. Kedua, banyak warga yang kesulitan menunjukkan sertifikat hak milik atau SHM. Alhasil hal ini pun menjadi persoalan. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai sebenarnya seseorang tak bisa memiliki IMB sebelum memiliki SHM. Kemudian persoalan ketiga, IMB tersebut juga termasuk IMB kawasan yang bersifat komunal. Artinya, hanya berlaku untuk satu RT dan bukan perorangan. Namun menurut Lurah Rawabadak Selatan, Suhaina, rumah milik warga tetap berstatus legal meskipun hanya mengantongi IMB kawasan. Tapi kalau secara IMB itu sebenarnya legal kan Bu ya, warga tinggal di sini itu Bu secara IMB? Iya, kalau itu kemarin kan IMB kawasan ya. Jadi kawasan. untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan. Oh, jadi banyak yang warga yang minta ganti rugi Bu. Oh iya, itu nanti mungkin akan dipertimbangkan kembali. Jadi, Karena Bu, fokus ke pembantuan aja dulu. Berarti penumpangnya Bu yang harapan digeser ya Bu? Warga tetap? Warganya apa penumpangnya Bu? Deponya. Biar nggak Kan salah. kata Wapres kemarin. Pak Wapres. Biar nggak salah Bu, berarti IMB yang dikeluarkan itu IMB untuk kawasan, bukan untuk perorangan gitu ya? Iya, untuk bangunannya. Oh, Mas. untuk bukan tanahnya, bukan tanah. Seiring polemik kepemilikan lahan ini, lantas sebenarnya bagaimana sejarah Tanah Merah itu sendiri? Kita perlu tahu bahwa Kampung Tanah Merah terbentuk dari 3 kelurahan dalam 2 kecamatan. Sebagian wilayah berada di Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja. Sementara, sebagian lagi di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1976, Tanah Merah merupakan milik negara dengan status hak guna bangunan atau HGB atas nama Pertamina. Pertamina tercatat memiliki lahan di Tanah Merah sejak tahun 1968, usai membelinya seluas 153 hektar dari PT Mastrako. Beberapa tahun berjalan, Pertamina pun mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut. Namun memang, Pertamina hanya memanfaatkan 70 hektar area untuk digunakan sebagai depo Pertamina Pelumpang. Sisanya yakni sebanyak 83 hektar, kala itu belum dimanfaatkan Pertamina. Tepatnya pada tahun 1980-an, perlahan warga mulai mendiami kawasan tersebut. Zona yang sejatinya tidak boleh menjadi kawasan hunian, justru menjelma menjadi kawasan padat penduduk. Tak berhenti sampai di situ aja. Benang persoalan semakin kusut setelah sengketa lahan di kawasan tersebut diseret ke urusan politik. Yayat Supriyatna menyebut, sejatinya usai kebakaran depo Pertamina Pelumpang di tahun 2009, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki rencana penataan untuk kawasan sekitar depo tersebut. Namun sayang, arah realisasinya tidak jelas. Karena masalah pembebasan lahan ditambah janji-janji politik para gubernur DKI Jakarta. Itu dia sejarah sengketa Tanah Merah, wilayah yang menjadi lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Sekian dulu video kali ini.
Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.